Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi Ramdhani dari jurusan D3 Farmasi, salah satu anggota dari kelompok 1 mata kuliah Biokimia. Di sini kami akan mempresentasikan subbahasan dari biokimia mengenai asam amino. Langsung saja kepada penjelasannya. Pertama adalah pengertian dari asam amino. Asam amino merupakan senyawa penyusun protein yang terdiri dari gugus amino atau NH2 dan juga gugus karboksil atau COOH serta gugus lainnya yang dirumuskan dengan R. Selain itu, rumus dari asam amino itu sendiri adalah NH2 CH COOH. Berikut merupakan struktur rumus dari asam amino. Yang kedua adalah jenis-jenis dari asam amino. Asam amino terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah asam amino esensial, yang kedua adalah asam amino non-esensial. Asam amino esensial itu tidak bisa disintesis oleh tubuh, akan tetapi melalui media, yaitu makanan sebagai medianya. Adapun macam-macam dari asam amino esensial itu sendiri adalah yang pertama, fenilalanin, histidin, isoleusin, leusin, lisin, metionin, treonin, triptofan, dan juga valin. Jenis asam amino yang kedua adalah asam amino non-esensial. Asam amino non-esensial ini bisa disintesis oleh tubuh melalui proses transaminasi. Adapun macam-macam dari asam amino non-esensial adalah alanin, arginin, asam aspartat, asam glutamat, glisin, glutamin, prolin, sistein, serin, dan juga tirosin. Selanjutnya adalah fungsi dari asam amino. Sebenarnya, asam amino memiliki banyak fungsi, akan tetapi saya hanya menyampaikan beberapa fungsi saja. Yang pertama adalah membentuk dan meningkatkan massa otot. Ini adalah peran dari asam amino glutamin. Yang kedua adalah sebagai zat pembangun protein. Ini adalah peran dari asam amino lisin. Membantu sintesis sistein dan membakar lemak, itu adalah peran dari asam amino metionin. Kemudian menjaga kesehatan sendi dan mengatasi radang sendi, itu adalah peran dari asam amino histidin. Dan juga menangani kelelahan kronis dan menambah energi, itu adalah peran dari asam amino asam aspartat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber asam amino dan metabolisme asam amino. Seperti yang kita ketahui bahwa asam amino berdasarkan fungsi biologisnya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada asam amino esensial dan yang kedua ada asam amino non-esensial. Asam amino esensial merupakan asam esensial yang diperlukan oleh tubuh tapi tidak dapat diproduksi sendiri oleh tubuh, sehingga harus diperoleh dari luar seperti halnya makanan. Asam amino esensial ini meliputi valin yang dapat kita temui pada keju, kacang kedelai, jamur, gandum. Dan yang kedua ada lisin yang dapat kita temui pada ikan, biji polong, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ada leusin yang mungkin kita dapat temui juga pada daging, susu kedelai, kacang kedelai, beras merah, dan masih banyak lainnya yang mungkin saja dapat kita temui pada makanan yang sehari-hari kita konsumsi. Nah, yang kedua yaitu asam amino non-esensial. Asam amino ini kebalikan dari esensial, yaitu dapat dibentuk sendiri oleh tubuh, di mana asam amino non-esensial ini meliputi alanin yang dapat kita temui pada susu, telur, ikan, kacang-kacangan, serta daging. Dan yang kedua ada tirosin yang dapat kita temui pada
ikan, daging, serta keju maupun buah, pisang, dan alpukat. Dan masih ada yang mungkin juga dapat kita temui pada makanan yang sehari-hari kita konsumsi. Yang selanjutnya yaitu metabolisme asam amino. Sekitar 75% asam amino digunakan untuk sintesis protein. Asam-asam amino diperoleh dari protein yang kita makan atau hasil dari degradasi protein di dalam tubuh. Adapun jalur metabolik utama dari asam amino. Pertama, produksi asam amino dari pembongkaran protein tubuh, digestri protein diet serta sintesis asam amino di hati. Kedua, pengambilan nitrogen dari asam amino yang kemudian dikatabolisme asam amino menjadi energi melalui siklus asam serta siklus urea sebagai proses pengolahan hasil sampingan pemecahan asam amino. Dan yang terakhir, sintesis protein dari asam amino. Asam amino yang terbentuk di usus akan diabsorpsi dan dibawa oleh peredaran darah ke dalam sel-sel tubuh. Adapun metabolisme yang terjadi di dalam sel meliputi 1. Proses katabolisme. Katabolisme merupakan pemecahan senyawa dari kompleks menjadi lebih sederhana. Contoh, protein menjadi asam amino, di mana katabolisme asam amino melibatkan pembuangan gugus alfa amino dan melibatkan metabolisme rangka karbon, yang kemudian bergabung dan menghasilkan 7 produk. Dari ketujuh produk ini dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama, golongan ketogenik adalah asam amino yang katabolisme menghasilkan asetoasetat, di mana ketogenik ini menyediakan lipid dan energi. Yang kedua yaitu glukogenik. Glukogenik adalah asam amino yang menghasilkan piruvat, di mana glukogenik ini menyediakan lipid, energi, serta glukosa. Dan yang kedua, proses anabolisme. Proses anabolisme ini sendiri merupakan senyawa yang lebih sederhana menjadi lebih kompleks. Kemudian, apabila asam amino yang diperoleh dari makanan melebihi kebutuhan tubuh untuk mensintesis protein, maka kelebihannya tidak dapat ditimbun, tetapi akan diubah menjadi lemak sebagai cadangan kalori tubuh. Sekarang kita memasuki pembahasan peptida, lebih tepatnya ikatan peptida. Ikatan peptida terbentuk karena adanya reaksi antara gugus amin dan gugus karboksil. Ikatan peptida terbentuk melalui proses kondensasi yang dapat menghasilkan H2O atau air. Gambar tersebut merupakan proses kondensasi. Kemudian, ikatan peptida sendiri bisa terurai karena proses hidrolisis atau dengan adanya tambahan air. Lalu ada jenis-jenis ikatan peptida. Ada dipeptida memiliki jumlah asam amino 2, tripeptida memiliki jumlah asam amino 3, dan polipeptida memiliki jumlah asam amino yang lebih dari 10. Sedangkan protein memiliki jumlah asam amino yang lebih dari 50. Umumnya, jumlah asam amino pada protein adalah 100 sampai 1000 asam amino. Kemudian ada analisis asam amino. Analisis asam amino bisa dilakukan dengan menggunakan uji dihidrin. Uji dihidrin ini bertujuan untuk mengetahui adanya asam amino dalam sampel. Misalnya ada sampel, kemudian ditambahkan larutan dihidrin. Nah, setelah itu dipanaskan selama 10 menit dan amati perubahan warnanya. Jika terjadi perubahan warna biru ungu, maka sampel tersebut mengandung asam amino. Perubahan biru ini terjadi karena molekul dihidrin dan hidrantin bereaksi dengan NH3 setelah asam amino dioksidasi. Selain itu, jika sampel memiliki gugus amino dan karboksilat terikat pada alfa karbon, maka hasilnya pun positif. Sedangkan jika sampel memiliki asam amino sekunder, maka hasilnya adalah produk kondensasi yang berwarna kuning. Kemudian yang kedua, analisis asam amino bisa dilakukan dengan cara uji Wierat. Uji Wierat ini bertujuan untuk mengetahui adanya senyawa dengan ikatan peptida.
peptida, karena kalau ada ikatan peptida tentunya akan ada asam amino. Uji berat ini dilakukan dengan cara misalnya sampel ditambahkan Cu2+, lalu dihomogenkan dan diamati perubahan warnanya. Jika terjadi perubahan warna menjadi ungu, maka sampel tersebut mengandung ikatan peptida yang tentunya mengandung asam amino juga. Perubahan warna ini menjadi ungu karena adanya persenyawaan antara Cu dari reagen berat dengan NH dari ikatan peptida. Kemudian yang ketiga dengan uji santoprotean. Uji santoprotean ini bertujuan untuk mengetahui asam amino yang mengandung inti benzen. Cincin benzen akan mengalami nitrasi dengan asam nitrat. Asam amino tirosin dan triptofan mengandung benzen yang dapat teraktivasi untuk reaksi nitrasi. Sedangkan cincin benzen pada fenilalanin tidak dapat mengalami nitrasi dan hasil produknya itu berwarna kuning. Namun dalam suasana yang alkalis, maka produknya akan berubah menjadi lebih tua atau menjadi muda. Dan yang keempat ada uji Milon. Uji Milon ini bertujuan untuk mengetahui asam amino tirosin. Asam amino tirosin yang memiliki gugus hidroksil yang terikat pada cincin benzen atau gugus merah. Pada uji Milon ini menghasilkan produk yang berwarna merah ketika dipanaskan. Dalam uji Milon ini, reaksi yang digunakan adalah merkuri dalam HNO3 atau asam nitrat. Merkuri dalam reaksi Milon akan bereaksi dengan gugus hidroksifenil dari tirosin sehingga membentuk warna merah. Lalu yang kelima ada uji Hopkins-Cole. Pada uji Hopkins-Cole ini, sampel positif akan berwarna ungu. Reagen Hopkins-Cole akan bereaksi dengan protein yang mengandung triptofan. Warna ungu ini terjadi karena cincin indol akan bereaksi dengan asam glukosilik dengan katalis asam kuat. Kemudian yang keenam ada uji nitropurusida. Uji nitropurusida ini adalah pengujian asam amino yang spesifik untuk asam amino sistein yang memiliki gugus sulfihidril. Pada uji nitropurusida ini, sampel positif akan menghasilkan atau akan berubah menjadi warna merah. Kemudian analisis asam amino yang terakhir atau yang ketujuh adalah dengan uji Sakaguchi. Uji Sakaguchi ini bertujuan untuk mengetahui asam amino arginin dengan reagen Sakaguchi yang mengandung ion hipobromida dan alpha-noktol. Maka sampel atau hasil dari uji Sakaguchi ini akan menghasilkan warna merah. Selanjutnya yaitu sintesis asam amino. Semua jaringan mempunyai kemampuan untuk mensintesis asam amino non-esensial, kemudian melakukan remodeling asam amino, kemudian mengubah rangkap karbon non-asam amino, dan turunan lainnya yang mengandung nitrogen. Semua asam amino disintesis dari zat antara dalam glikolisis, siklus, asam sitrat, atau jalur pentosafosfat. Sintesis asam amino tergantung pada pembentukan asam alfa keto yang sesuai, yang kemudian ditransminasi untuk membentuk asam amino. Pada reaksi transminasi telah dihasilkan glutamat, glutamin, aspartat, asparagin, dan alanin. Dari 20 jenis asam amino, ada yang tidak dapat disintesis oleh tubuh kita, sehingga harus ada di dalam makanan yang kita makan. Asam amino tersebut dinamakan asam amino esensial. Selebihnya adalah asam amino yang dapat disintesis dari asam amino lainnya, yaitu dinamakan asam amino non-esensial. Selanjutnya ada sintesis polipeptida. Polipeptida merupakan rangkaian asam amino. Polipeptida dibentuk menjadi protein struktural dan fungsional sel. Bahan baku sintesis polipeptida adalah asam amino. Ada 20 macam asam amino penting
yang dapat dirangkai untuk membentuk polipeptida. Gen mengatur sintesis polipeptida dengan urutan DNA menjadi RNA, RNA menjadi polipeptida. Komponen-komponen yang bekerja dalam sintesis polipeptida yaitu yang pertama mRNA, yang kedua rRNA, yang ketiga tRNA, yang keempat enzim RNA polimerase. Selanjutnya yang kelima yaitu enzim aminoasil tRNA sintetase dan enzim peptidil transferase. Tahap sintesis polipeptida terbagi atas dua tahap. Yang pertama yaitu transkripsi, yang kedua yaitu translasi. Transkripsi merupakan pembentukan mRNA oleh DNA sense di inti sel. Sedangkan translasi merupakan penerjemahan mRNA oleh tRNA di ribosom. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga telah menonton videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.